wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutin Al-Bahar dengan NIM 0550 Atas nama Rino Simuli, kami dari kelas C. Kelas C ingin mewawancarai Pak Asri mengenai lab sipil. Oke, pertanyaan pertama Pak, pada tahun berapa bangunan ini berdiri? Pastinya 2 bulan ya, sekarang 2020, berarti sekitar 2023 itu pasti saya sudah lupa. Pertanyaan kedua, material apa yang digunakan untuk membuat struktur tanah? Ya tentu material dasarnya kan kalau namanya ini material arsitektur atau material strukturnya, karena kan kalau bicara bangunan itu kan ada struktur, ada arsitektur. Nah kalau yang ditanyakan, kalau arsitektur ya terkait misalnya di bagian luarnya misalnya atapnya, atap ya sebagaimana kalian lihat ini model atap yang belum. Kemudian material arsitektur itu kan menyangkut pasar misalnya keberadaan ventilasi atau lubang itu sebenarnya untuk sistem penghawaan itu sekaligus menjadi ornamen untuk ada di dalam. Kemudian yang lain itu terkait warna, pengecatan standar saja sebagaimana gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Baik, selanjutnya Pak, bangunan ini pernah mengalami renovasi atau perbaikan? Belum, sejauh ini masih belum ada renovasi. Berapa lama bangunan ini berdiri? Kokoh. Durasi pelaksanaan. Iya. Oh ya, terus terang pada saat pelaksanaan saya sudah tidak terlibat lagi situ karena timnya kan berbeda. Cuman setahu saya pekerjaan itu pelaksananya sekitar 3 sampai 5 bulan, kurang lebih seperti itu. Oke, fungsi utama bangunan ini Sebagaimana ini tadi, fungsi adalah laboratorium teknik sipil. Jadi ada beberapa fungsi-fungsi di dalam situ, laboratorium teknik sipil, termasuk beton, laboratorium tanah, dan semua beberapa praktek yang berhubungan dengan itu. Ini arsitektur apa yang menonjol dari segi keindahan visual bangunan ini, Pak? Oke, jadi ini menyangkut pasar ya. Iya, Pak. Saya sampaikan tadi bahwa bangunan ini lebih mengedepankan kalau dari segi bentuk hampir sederhana saja. Karena ada beberapa bentuk-bentuk yang ornamental gitu yang berada pada sisi sudut-sudutnya yang ada cerobong-cerobong gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu elemen yang menampilkan yang menjadi semacam fokus poinnya, aksentuasinya, sehingga terlihat meskipun dia sederhana bentuknya, tapi ada nilai estetikanya di dalam situ, dan itu juga berfungsi sebagai untuk dalam rangka sistem pengawasan. selanjutnya bagaimana sirkulasi udara dan pencahayaan diatur dengan efisien? Sistem penghawaan. Nah itu tadi, ini penggunaan colokan itu untuk menarik supaya angin bisa masuk keluar meskipun di dalamnya juga itu tetap kita menggunakan AC pada ruang-ruang tertentu, tapi pada hall-nya itu kebanyakan menggunakan jendela-jendela. Ya, Kenapa pintunya harus menghadap ke sini, Pak? Dan fungsinya apa? Ini dari bentuk kenapa menghadap ke sini? iya, karena memang aksesnya harus langsung keluar. Memang fungsi ruangan itu memang harus berinteraksi dengan luar langsung. Gitu. Jadi apa namanya? Kan biasanya memang ada yang langsung menghadap ke dalam ya. Biasanya yang menghadap ke dalam itu ya fungsi ruang yang memang privat ya. Kayak kantor-kantor atau ruang laboran itu menghadap ke dalam. Tapi kalau tempat biasa menghadap keluar karena memang dia berinteraksi langsung dengan luar.
Selanjutnya, apakah bangunan ini memiliki makna simbolik atau budaya tertentu? Kalau dia dari segi bentuknya segitiga ya, akan segitiga. Jadi itu mengadopsi dari apa, kesesuaian dengan sebagaimana itu yang kita kan tropis. Penggunaan atap segitiga itu adalah bagian dari antisipasi menjauh antisipasi iklim yang kita punya tropis. Dengan pemilihan atap yang cukup tinggi sehingga ketika hujan turun itu rembesan air itu tidak sampai ke apa, ada kebocoran begitu. Dan selanjutnya, apa saja kendala dan tantangan dalam proses membangun ini Pak? Kendala Sejauh ini yang saya ketahui hampir tidak ada kendala. Kalaupun ada kendala itu hanya menyangkut biasanya tenaga kerja atau misalnya bahan, misalnya sirkulasi bahan. Selanjutnya, pindahan dari bangunan ini yang paling menarik dan menonjol apa? Yang paling menarik itu tadi dari segi fasadnya ada sesuatu yang ingin ditampilkan, ramah lingkungan lah ya, istilahnya penggunaan sistem penghawaan yang biasanya selama didominasi oleh penggunaan AC, ini kita memasukkan unsur-unsur yang menangkap angin sehingga sistem pengawasan itu bisa kita antisipasi. Tapi sekaligus juga sebagai elemen estetis, elemen dekoratif pada dinding, bidang dinding yang tampak dari luar. Misalnya kalau dari arah jalan itu kan dominan itu ya, lubang-lubang itu dalam bentuk penghawaan. Karena memang fungsi di dalamnya itu kan hall, dia semacam hall, void begitu, semacam void yang kalau menggunakan AC saya rasa tidak optimal. Dan itu juga fungsi lab itu kan memang di situ ada debu apa segala macam. Siapa itu saja yang dari kita berdua. Oke. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Nanti silakan dilakukan survei. Oke, siap. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan review daripada bangunan lab sipil. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Akhil Ganal Bahar dengan NIM 0554225057. Jadi ini adalah dinding luar atau fasad permukaan vertikal utama bangunan yang cat abu-abu dan sangat bagus ya teman-teman ya. Warnanya itu bikin kita jadi adem. Oke, kita next. Oke teman-teman semua, ini adalah pintu utamanya ya teman-teman. Ini adalah akses masuk dan keluar utama di bangunan lab sipil ya. Ini besar banget pintunya teman-teman, dan bahkan mobil aja bisa masuk ke sini ya. Jadi ya buat kalian yang mau mampir ke lab sipil boleh banget nih. Selanjutnya adalah atap ya teman-teman. Jadi atap ini adalah struktur penutup di bagian paling atas bangunan. Ya, menurut saya sendiri sih ini cukup bagus dan benar-benar sesuai ya, pas. Situasi udaranya juga cukup bagus begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini adalah bingkai daripada pintu dan bingkai jendela. Jadi dia material yang mengelilingi kaca dan pintu ya. Ini menurut saya sendiri estetiknya dapat, fungsionalnya juga oke, dan bahannya juga bagus ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini adalah jendela ya. Jadi bukan berbingkai kaca untuk penerangan dan ventilasi alami ya. Kacanya juga pas banget sama bangunannya. Kokoh juga teman-teman. Bagus. Oke. Selanjutnya, teman, ini selanjutnya adalah unit AC ya. Unit AC. Nah, jadi ini adalah peralatan mekanis yang dipasang di dinding luar untuk pendinginan interior atau pendinginan dalam ya, ruang dalam. Ya, sebelumnya ini mereka Daikin ya teman-teman ya. Jadi ini buat saran juga buat kalian yang pengen beli AC, mereka Daikin itu bagus. Makanya sampai dipakai di lab sipil ini karena ya bagus ya, Daikin aja dibeli ya. Oke. Ini adalah
saluran air hujan teman-teman ya. Ini adalah alat bak untuk mengalirkan air dari atap ya teman-teman. Nah cuma karena dia itu di dalam, jadi kita tidak bisa melihatnya. Coba sini teman-teman. Jadi kita tidak bisa, biasanya pipa itu kan dari ini, cuma dia di dalam gitu. Jadi kelihatannya cuma ini, teman-teman. Jadi kelihatannya cuma yang bawahnya saja seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah pilar ya teman-teman ya. Pilar di bagian eksterior ini cukup besar dan ada banyak sekali ya. Jadi ini adalah elemen penyangga vertikal, terutama di area teras dan portiko teman-teman. Ya seperti ini ya. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke lantai dasar atau fondasi ya. Ini guys. Jadi bagian bawah ini terstruktur yang menopang bangunan. Ya. Yang menopang bangunan ini kuat juga nih, kita tes uji. Dan ini sudah diuji berapa tahun lamanya? 2 tahun lebih. Jadi ini bongkar dinding atau struktur kokoh. Jadi kuat banget teman-teman. Jadi ya saya respect banget teman-teman untuk pembuat dari bangunan ini, karena usually dari lantai atau fondasinya saja ini udah bagus banget teman-teman. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Teman-teman, di bagian interior yang pertama adalah lantai dalam. Jadi ini adalah lantai dalam lab studio yang permukaannya itu horizontal, tempat orang lalu-lalang, berjalan, beraktivitas di sini. Begitu. Oke, selanjutnya teman, kita lanjut ke pencahayaan interior teman-teman ya. Ya, jadi dia adalah pencahayaannya dari luar masuk ke dalam. Ya, menurut saya cahayaannya itu cukup besar. Jadi walaupun seandainya lampu tidak ada, pencahayaan yang menggunakan listrik tidak ada, dia tetap bersinar teman-teman. Tetap ada pencahayaan dari luar begitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, ini adalah perabot tetap ya teman-teman. Ya. Meja yang merupakan bagian daripada dapur atau bagian dari konstruksi bangunan ya. Ini meja dipakai untuk ya mendata lah teman-teman, seperti itu. Jadi ya meja ini menurut saya sudah menjadi meja tetap karena bagian daripada kerjaan atau pekerja orang-orang yang di dalam lab sipil ini teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya teman-teman, ini adalah bagian plafon ya teman-teman ya. Ini bagian langit-langit permukaan horizontal juga yang menutupi bagian bawah teman-teman. Dan ini bagiannya estetik banget ya teman-teman. Ini plafonnya ini menyatu dengan lampu, cuma dia bagaimana ya? Dia buat sedemikian rupa itu bagus ya teman ya. Jadi menurut saya ini aspeknya ini bagus banget teman gitu. Oke, lanjut. Jadi teman-teman, ini adalah dinding dalam daripada interior ya, bagian interior di lab sipil ya teman-teman. Jadi bagian interiornya ini cukup tinggi dindingnya ya, dari segi warna, segi kualitas juga oke banget dindingnya. Good job. Itu yang terakhir dari saya di bagian interior. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berapa lama bangunan PKS ini berdiri? Kalau PKS ini berdiri sudah berapa? 2 tahun, 2 tahun kemarin. Fungsi bangunan PKS ini untuk apa? Dia lebih ke komersial, gitu, bangunan kantor untuk suatu partai politik. Oke. Alasan apa namanya, elemen-elemen dari pintu, jendela itu fungsi-fungsinya atau alasan-alasannya kenapa harus seperti itu? Oke, kalau dari apa namanya bangunan PKS itu
Jadi ada beberapa elemen-elemen kayak roster, banyak bukaan, terus pakai aluminium, terus banyak juga penggunaan kaca karena memaksimalkan fungsi ruang, terus kedua memaksimalkan pencahayaan alami dan juga sirkulasi udara. Karena bangunannya cukup padat, di area yang sangat padat, kanan kirinya sudah ada bangunan-bangunan besar. Terus dibutuhkan karena ruangannya juga memanjang ke belakang, jadi kita buka open space di bagian tengah dan juga kita banyak bukaan di bagian depan. Adanya roster itu sebagai ventilasi sirkulasi udara karena bangunannya orientasinya menghadap ke arah selatan. Jadi karena angin di Gorontalo ke selatan ke utara ke selatan, jadi kita buat bukaan dari selatan maupun di bagian utara. Selanjutnya keindahan yang paling menonjol di bangunan PKS ini apa? Keindahan yang paling menonjol itu dari fasad depannya ya. Dari fasad depan tuh sangat ngejreng, itu menggambarkan bahwasanya bangunan ini bangunan partai politik, partai PKS sesuai dengan logonya, orange begitu. Oke. Usunan perencanaan dari bangunan ini? Susunan perencanaan itu perencanaan bangunan ini apa ya? Jadi bangunannya ada karena bangunannya bangunan publik, bangunan partai politik. Jadi bangunannya tidak bisa privat. Jadi 70%-nya itu bangunan publik. Di lantai 1 kita bisa untuk rapat bersama masyarakat, di lantai 2 juga kita bisa dapat bersama masyarakat. Cuman di beberapa bagian ada ruang privat untuk bagian administrasinya. Konsep bangunan ini terinspirasi dari mana? Kalau konsep bangunan ini terinspirasi dari kantor pusatnya sendiri ya, dari kantor pusatnya Partai PKS Jakarta. Jadi kita mengambil sedikit konsepnya, lalu kita gabungkan dengan konsep Karawea di Gorontalo. Apa ada alasan tertentu mengikuti konsep tersebut? Ya karena ini sebagai kantor cabangnya di Gorontalo, maka kita buat tidak jauh beda dengan kantor pusatnya. Jadi sehingga tidak meninggalkan identitas partai tersebut. Oke, terima kasih. Oke. Ya, halo teman-teman semua. Inilah kantor Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Gorontalo. Sebuah bangunan dengan desain sederhana, fungsional, dan mencerminkan cita profesional partai. Perkenalkan, nama saya Akil Zain Al-Bahar dengan NIM 0550 1425 057. Mari kita review. Oke, kali ini saya akan menampilkan bagian eksteriornya dulu. Yang pertama adalah fasad bangunan. Bangunan ini didominasi warna orange dan putih, identik dengan warna khas PKS, memberikan kesan cerah dan bahagia. Oke, yang selanjutnya logo dan identitas Partai Keadilan Sejahtera, yaitu bagian atas menampilkan logo, tulisan nama partai menjadi titik fokus utama yang mudah dikenali dengan jauh, teman-teman. Oke, yang ketiga ini ada pintu masuk utama, pintunya lebar dan di bagian tengah menambahkan kesan yang estetik, ya, modern sekaligus transparan. Oke, selanjutnya ini ada dinding bermotif ya. Ini memberikan kesan yang secara alami dan berkesan modern sekali, teman-teman. Oke, selanjutnya ada kendaraan operasional ya. Di sini adalah kendaraannya ambulans PKS yang berfungsi untuk pelayanan sosial masyarakat, teman-teman. Dan selanjutnya ada vegetasi pohon di sekitar halaman ya. Di sini ada di kanan dan ini mencerminkan kesan yang alamiah gitu ya, dan sangat-sangat membuat hati itu jadi senang begitu. Dan di sini kita jadi tidak panas gitu, teman-teman ya. Tidak panas dan merupakan adalah sebuah keputusan yang baik bagi PKS karena membuat hal seperti ini begitu. Selanjutnya material dan warna dinding. Nah, penggunaan cat putih memberikan kesan bersih, sementara warna orange memberikan kesan kehangatan, teman-teman. Jadi enak banget lah gitu. Dan ini selanjutnya area sekitar bangunan, yaitu banyaknya ya apa namanya, tembok dan gedung lain, mobil-mobil lalu lintas, dan ya inilah sekitar area daripada bangunan PKS yang cukup ramai lah gitu. Oke, selanjutnya saya akan bahas bagian interior kantor PKS ini. Yang pertama adalah ruang resepsionis atau lobby. Di sini masuk di area dalam, pengunjung disambut area lobby sederhana dengan pencahayaan alami dan cerah. Selanjutnya yang kedua, di sini ada ruang pertemuan. Ya, seperti itu. Ruang pertemuan ini digunakan untuk rapat internal dan kegiatan organisasi.
dengan tata letak meja kursi yang fleksibel. Selanjutnya yang ketiga, ruang administrasi seperti ini teman-teman. Nah, dia terdapat ruang sebagai pusat kegiatan surat menyurat begitu, dan pengisipan dokumen antar partai seperti itu. Selanjutnya yang keempat, itu ada ruang pengurus wilayah. Di lantai atas terdapat ruang pengurus wilayah nih, gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, yang bersifat lebih privat, untuk koordinasi lebih enak, untuk membahas program-program seperti itu. Yang terakhir, ada fasilitas pendukung. Selain ruang kerja, tersedia area kecil untuk istirahat dan party sederhana bagi staf dan tamu. Seperti ini gambarnya. Nah, sekian dari saya penjelasannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan atau misalnya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.